Para siswa, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam pelajaran Agama Katolik dan Budi Pekerti. Pagi hari ini kita akan bersama-sama mendalami mengenai meneladan karakter dan sikap Yesus. Mengenai pembelajaran kita ini sebenarnya sudah kita mulai pada pertemuan pertama yang lalu. Tetapi kemudian jeda untuk 2 pertemuan terakhir, itu kita membahas mengenai pertemanan dan persahabatan. Maka dari itu kita lanjutkan kembali bagaimana kita bisa belajar dari Yesus terkait dengan karakter dan sikapnya. Kita paham pasti apa yang dilakukan Yesus menunjukkan karakter Yesus, dan apa yang dilakukan, sikap yang diperbuat oleh Yesus adalah merupakan karakter Yesus juga, yang semuanya itu dibaktikan oleh Yesus kepada Allah yang Maha Pencipta atau Allah Bapa yang mengutusnya. Kompetensi dasar yang akan kita dalami bersama dalam pembelajaran ini, yang pertama adalah beriman akan Yesus yang telah mengajarkan sifat dan sikap yang baik. Yang kedua, diharapkan kita menjadi pribadi yang jujur dalam meneladani berbagai sifat dan sikap Yesus Kristus. Dan dari aspek pengetahuan, kita menjadi pribadi yang paham mengenai berbagai macam sifat dan sikap Yesus Kristus yang patut diteladani. Dan untuk aspek keterampilan, kita diharapkan mampu merencanakan aktivitas atau kegiatan atau sebagai perwujudan meneladan berbagai sifat dan sikap Yesus Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah kompetensi dasar, artinya hal-hal yang sangat dasar yang menandakan bahwa di dalam pembelajaran kita, hal-hal yang dasar ini kita pahami, kita bisa lakukan, menjadi semangat dalam kehidupan kita. Itu harapannya dengan pembelajaran ini. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Minggu yang lalu, di dalam meneladani sikap Yesus, itu kita sudah membicarakan mengenai Yesus Sang Pendoa. Saya mau mengulang sebentar berkaitan bagaimana Yesus disebut Sang Pendoa ini. Kita sudah membahas bersama apa itu doa, apa isi doa, kemudian bagaimana sikap yang pantas bagi kita, yang perlu kita perjuangkan, yang perlu kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari ketika kita berdoa. Tentunya sesuai dengan harapan, ajaran, atau teladan yang diberikan Yesus kepada kita. Para siswa, berdasarkan teks-teks yang menunjukkan kesatuan Yesus dengan Allah, kita dapat menemukan kebenaran berikut ini. Yang pertama, Yesus selalu menemukan kesempatan atau mencari kesempatan untuk berdua dengan Allah. Betapapun Yesus sibuk dalam bekerja, Yesus tetap naik ke atas bukit dan berdoa seorang diri. Ini adalah kesempatan membangun relasi yang lebih dekat antara Yesus dengan Allah, yaitu melalui berdoa. Ketika orang berdoa, seringkali mencari tempat yang sepi. Nah, supaya apa? Mencari tempat yang sepi itu supaya dia bisa konsentrasi membangun relasi yang baik dengan Allah. Maka dari itu, orang berdoa seringkali diistilahkan dengan naik ke tempat yang lebih tinggi atau naik ke bukit. Karena ada persepsi bahwa Allah itu berada di tempat yang tinggi. Seringkali kita mendengar ungkapan seseorang, semuanya diserahkan kepada yang di atas.
Siapa yang di atas itu? Yang di atas yang dimaksud adalah Allah. Karena diyakini bahwa Allah itu berada di atas. Maka ketika orang berdoa, orang naik ke tempat yang tinggi. Selain ke tempat yang tinggi itu dianggap dekat dengan Allah, orang berdoa seringkali mencari ketenangan, dan di bukit itu dipersepsikan, digambarkan sebagai suatu tempat yang tenang. Sehingga di tempat yang tenang itu orang memungkinkan untuk bisa berkomunikasi dengan Allah lebih lebih intim gitu. Ini gambarannya. Yang kedua, Yesus selalu melibatkan Allah saat menghadapi peristiwa-peristiwa penting dalam hidupnya. Jadi ketika Yesus menghadapi peristiwa-peristiwa penting, selalu melibatkan Allah di dalam pekerjaan atau hal-hal yang Yesus lakukan itu. Contohnya, dalam peristiwa pembaptisan. Pembaptisan sebagai suatu pertanda. Kalau waktu itu Yesus dibaptis oleh Yohanes itu sebagai tanda pertobatan. Yesus mau melibatkan diri sama seperti manusia meskipun dia tidak berdosa, tetapi kepingin sama seperti manusia yang lain yang memerlukan juga tanda pertobatan. Maka pada saat peristiwa pembaptisan itu, Yesus juga melibatkan Allah sehingga tampak di sana ada seperti burung merpati datang, lalu hingga pada Yesus lalu ada suara muncul, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Burung merpati melambangkan Roh Kudus yang hadir pada Yesus. Nah, ini adalah tanda bahwa Yesus melibatkan diri dengan Allah, melibatkan Allah di dalam peristiwa yang penting ini. Pada saat Yesus memanggil murid-muridnya, para rasulnya, Yesus juga melibatkan Allah di dalam peristiwa ini. Saat menghadapi sengsara dan wafatnya apalagi. Nah, di sana bisa Anda lihat bagaimana Yesus melibatkan Allah di dalam peristiwa itu. Nah, dalam melibatkan Allah ini yang dilakukan Yesus adalah dengan cara berdoa. Maka Yesus mengajarkan kita bagaimana kita membangun relasi dengan Allah itu dengan cara berdoa. Lalu Yesus mengajarkan doa yang menurut Yesus yang paling baik. Yang baik adalah dengan doa Bapa kami. Maka doa Bapa kami merupakan salah satu warisan yang paling berharga yang Yesus berikan kepada kita. Dan melalui doa ini kita diajak oleh Yesus untuk memanggil Allah sebagai Bapa. Sebab kita telah diangkat menjadi anak-anak Allah. Sebutan Bapa ini sebetulnya atau bisa kita refleksikan, bisa kita tafsirkan bahwa di dalam kehidupan itu Allah merupakan digambarkan sebagai seorang Bapa. Allah bukan Allah yang jauh, tetapi Allah yang dekat dengan kita. Yang menyapa kita seperti halnya Yesus Kristus yang sebenarnya Allah turun ke dunia menyapa kita dalam wujud manusia. Nah, gambaran itulah yang disebutkan bahwa Yesus mengendaki supaya relasi manusia dengan Allah itu begitu dekat, maka menyebut Allah itu dengan sebutan Bapa. Yesus mengajak kita menyebut Allah itu dengan sebutan Bapa. Nah, Bapa, kita dekat juga dengan Bapa. Nah, seperti itu. Nah, ini. Jadi melalui doa ini, kita diajak oleh Yesus untuk memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Nah, doa. Apa itu doa? Doa merupakan sarana yang kita gunakan untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi berdoa itu merupakan sarana kita berkomunikasi dengan Tuhan.
Tuhan kan tidak bisa kita lihat secara fisik. Kita melihat Allah itu dalam kacamata iman. Maka Allah karena tidak bisa terlihat secara fisik, maka kita membangun komunikasi dengan doa. Nah, dalam berkomunikasi ini, kemarin sudah saya jelaskan, dalam berkomunikasi ada sifat timbal balik. Komunikasi ungkapan dari manusia kepada Tuhan, dan dari Tuhan kepada manusia. Manusia mengungkapkan pengalaman hidupnya kepada Tuhan, dan Tuhan mendengarkan, mengabulkan. Jadi manusia mengungkapkan pengalaman hidupnya. Itu kalau Anda berdoa, itu kan mengungkapkan pengalaman hidup Anda. Apalagi pada saat berdoa, seringkali kita ungkapkan permohonan-permohonan. Nah, permohonan itu merupakan tanda bahwa pengalaman hidup Anda memerlukan peran serta Allah. Tuhan berbicara kepada kita dan kita mendengarkan kehendak Tuhan. Nah, maka di dalam berdoa tidak hanya kita yang mengungkapkan pengalaman hidup kita, tetapi juga sebaiknya kita mendengarkan apa kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Mungkin juga di dalam pengalaman hidup kita. Maka pentinglah pula kita merenungkan pengalaman-pengalaman itu sehingga kita menemukan peran Allah di dalam pengalaman hidup kita sehari-hari. Dan di sanalah sekali lagi seringkali saya sampaikan bahwa ketika kita mampu menemukan peran Allah di dalam pengalaman hidup kita sehari-hari, maka kita mampu bersyukur. Kita mampu berterima kasih. Nah, ini pentingnya, maka kita perlu juga mendengarkan. Mendengarkan tidak hanya mendengar telinga, tetapi juga kita menemukan apa kehendak Allah dengan pengalaman. Tidak selalu pengalaman yang membahagiakan. Pengalaman yang tidak mengenakan pun dapat kita temukan maksud atau kehendak Allah apa dengan pengalaman yang tidak mengenakan itu. Mengapa kita berdoa? Ya, mengapa kita berdoa? Nah, kita berdoa karena Tuhan sebagai pencipta dan pemilik alam semesta, termasuk manusia. Karena Tuhan pencipta dan pemilik alam semesta, maka manusia mengkomunikasikan pengalaman hidup kita kepada Tuhan. Itu alasannya. Nah, kita berdoa tadi karena Tuhan itu adalah pencipta dan pemilik alam semesta, termasuk kita. Dan karena itu, karena Tuhan menciptakan dan pemilik alam semesta, maka manusia mengkomunikasikan pengalaman kita. Tadi saya katakan bahwa doa merupakan komunikasi. Yang komunikasinya tinggal timbal balik, tidak hanya komunikasi satu arah. Ini yang kita pahami di dalam iman kita Kristiani. Doa itu tidak hanya satu arah, dari bawah ke atas, dari kita kepada Tuhan, kita meminta. Tetapi perlu kita juga belajar dan menyadari bahwa kita perlu mendengarkan apa yang dimaksud Allah. Maka ada komunikasi dari atas ke bawah, dari Tuhan kepada manusia. Nah, di dalam komunikasi itu kita ada kata-kata di dalam pada kita yang kita ungkapkan. Kata-katanya apa? Yaitu berupa permohonan dan syukur. Nah, berupa permohonan dan syukur. Maka di dalam doa Bapa kami yang diajarkan oleh Yesus kemarin, saya tidak perlu mengulangi seluruhnya. Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Di dalam doa Bapa kami itu ada dua unsur komunikasi yang diajarkan oleh Yesus pada kita. Kalau kita berdoa, hendaklah kita bersyukur, kemudian memohon. Nah, tetapi seringkali kita lupa bahwa kita yang memerlukan, maka lebih banyak komunikasi kita dari kita, permohonan. Kurang bersyukur. Nah, ketika kita kurang bersyukur karena tadi apa? Mungkin kita perlu belajar lebih banyak
bagaimana mendengar kehendak Allah melalui pengalaman hidup kita. Nah, maka komunikasi yang dibangun itu di dalam doa itu ada dua, yaitu permohonan dan syukur. Dan Yesus mengajarkan dalam doa Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi, seperti di dalam surga. Itu merupakan ungkapan syukur, baru nanti permohonan. Dan di sana juga digambarkan, Yesus juga mengajarkan permohonannya lebih banyak daripada bersyukur. Nah, ini mungkin bisa kita renungkan, memang ya kita perlu banyak juga mendengarkan apa yang dikehendaki Allah di dalam kehidupan kita. Kemudian bagaimana sikap berdoa yang baik? Nah, di dalam teks Injil dapat kita temukan Yesus mengajarkan kalau kita berdoa jangan seperti orang munafik. Kemarin sudah saya sampaikan orang munafik itu seperti apa. Mungkin Anda bisa membuka lagi link video pembelajarannya untuk mengingat kembali hal ini. Nah, kita berdoa jangan seperti orang munafik. Berdoa di tikungan-tikungan jalan raya, pasar-pasar, wajahnya muram, supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Nah itu. Nah, kalau kita berdoa jangan seperti mereka. Orang munafik itu kadang-kadang kalau berdoa dengan suara keras mungkin juga, lalu di tikungan-tikungan jalan. Mengapa di tikungan jalan? Nah, di tikungan jalan kalau orang berjalan di tikungan itu harus mengurangi kecepatan berjalan supaya tidak jatuh. Maka di sana juga ada banyak orang yang mengetahui. Nah, di tikungan jalan artinya kita lalu dilihat oleh orang lain. Atau apalagi di pasar. Pasar pasti banyak orang ya. Ya, pasar itu banyak orang. Maka ketika kita berdoanya kok di pasar-pasar, itu ya kalau tujuannya untuk dilihat orang ya maka itu yang upah kita sudah mendapatkan. Kita berdoa di pasar, di tikungan jalan raya, dilihat banyak orang, lalu dengan wajah yang muram tadi, lalu orang lain memuji kita, wah dia sedang berdoa, wah dia sedang berpuasa. Karena berpuasa juga seringkali dikaitkan dengan doa. Nah, itu kita sudah mendapatkan pujian, dan itu tidak dikehendaki oleh Tuhan, tidak dikehendaki oleh Allah, tidak dikehendaki oleh Yesus. Yesus tidak mengajarkan seperti itu. Kalau berdoa janganlah kamu bertele-tele dengan banyak kata, mungkin ya bertele-tele, ngalor ngidul yang tidak karuan, tidak jelas mungkin ya. Karena apa? Tuhan sudah tahu apa yang kita harapkan. Nah, apakah kita lalu kalau berdoa tidak perlu berdoa, wong Tuhan sudah tahu tentang apa yang kita butuhkan? Bukan itu. Dengan kita berdoa lalu mengucap syukur tadi berarti kita bisa bersyukur kalau kita merenungkan bagaimana Allah berperan dalam kehidupan kita. Nah, di sana ada komunikasi. Kita tetap perlu mengkomunikasikan kepada Tuhan apa yang kita butuhkan. Cuman persoalannya di sini Yesus mengatakan jangan bertele-tele. Bahkan berdoa dengan tenang saja pun dimungkinkan. Artinya ketika kita berdoa tanpa kata-kata pun bisa dimungkinkan. Maka ada banyak orang juga mencari tempat yang tenang, berdoa hanya mencari keheningan saja. Kalau dulu ada banyak orang pergi ke padang gurun atau orang pergi ke gua-gua untuk bermeditasi. Nah, itu sebetulnya mau berjumpa dengan Tuhan. Dia tidak banyak kata-kata tetapi berbuat hanya duduk diam lalu mendengarkan apa kehendak Allah. Tidak ada kata-kata mungkin. Nah, maka dalam berdoa juga tidak perlu dipertontonkan kepada orang lain. Masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Nah, itu yang diharapkan oleh Yesus bahwa ketika kita berdoa, ini bukan berarti lalu kita sungguh harus masuk ke dalam kamar, gitu bukan. Artinya ketika kita berdoa tidak perlu dipertontonkan. Apalagi memperlihatkan kesalehan kita. Secara fisik kita pertontonkan. Supaya apa? Supaya dipuji orang, itu tujuannya. Nah, itu yang tidak dikehendaki semacam itu. Kita mempertontonkan kesalehan kita, berdoa kita, hanya supaya kita dipuji orang. Nah, ini yang tidak dikehendaki. Demikian tadi para siswa, saya mengulang sebentar mengenai
meneladan karakter Yesus berkaitan dengan Yesus Sang Pendoa. Nah, pada pertemuan kini sebenarnya yang akan saya bahas lebih jauh adalah mengenai Yesus berbelas kasih. Itu bagian yang kedua dari meneladan karakter dan sikap Yesus adalah Yesus berbelas kasih. Para siswa, untuk meneladani sikap Yesus yang berbelas kasih ini, maka pada akhir pembelajaran diharapkan Anda dapat menjelaskan sikap yang seharusnya sebagai seorang Kristiani terhadap orang yang berbuat jahat kepada kita berdasarkan kitab suci. Terutama Lukas 6 ayat 27 sampai dengan 37. Kemudian meneladan sikap Yesus yang penuh kasih dalam hidup sehari-hari berdasarkan Lukas 7 ayat 11 sampai dengan 17. Anda juga diharapkan mampu menjelaskan arti berbela rasa. Jadi berbelas kasih itu sebetulnya sama halnya dengan berbela rasa. Kemudian memiliki sikap bela rasa dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Anda memiliki sikap bela rasa, belas kasih dalam kehidupan sehari-hari. Dan merencanakan aksi nyata untuk mewujudkan iman akan Yesus yang berbelas kasih. Maka mari kita dalami bersama. Saya akan memulai dari membacakan atau mempelajari bersama. Kita pelajari bersama dari Lukas 6 ayat 27 sampai dengan 37. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan bagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihlah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Para siswa, ini adalah salah satu teks Injil yang perlu kita dalami berkaitan dengan karakter Yesus. Yesus yang murah hati. Di sini paling tidak ada dua hal penting sebagai suatu perbandingan yang disampaikan di dalam Lukas 6 ayat 27 sampai dengan 37 ini. Dari ayat 27 tadi dikatakan bahwa kasihlah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang membenci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkanlah juga ia mengambil bajumu.
Berilah kepada setiap orang yang meminta kepada kamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Nah, ini artinya apa? Ketika kita melakukan sesuatu itu dengan, ya, dalam bahasa sehari-hari yang seringkali kita dengar adalah ikhlas. Tapi benarkah kita ikhlas yang seikhlas-ikhlasnya? Ini kita perlu belajar kalau demikian. Nah, kasihlah musuhmu, berbuat baiklah kepada yang membenci kamu. Ini juga mudah dikatakan tetapi sulit dilaksanakan. Rasa jengkel itu seringkali membekas begitu lama. Nah, maka bagaimana kita membangun supaya kita bisa melaksanakan ajakan Yesus ini? Berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Ya, caranya adalah kita melatih diri tentunya, terus-menerus untuk merenungkan, merefleksikan. Nah, semuanya ini artinya dilakukan oleh Yesus tanpa meminta belas kasihan, minta imbalan. Ya, tidak perlu kita meminta imbalan. Nah, apa yang aku kehendaki kepada kamu, maka itu juga harus aku lakukan. Di sini dikatakan, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepada kamu, berbuatlah juga demikian kepada mereka. Nah, kemudian dikontraskan oleh Yesus di sini bahwa kalau kita memberikan sesuatu kepada orang lain dan kita mendapatkan balasannya, apa bedanya kita dengan orang berdosa? Nah, ini kontrasnya. Maka ketika kita melakukan sesuatu perbuatan baik, harapan Yesus kalau saya mencoba memahami teks ini, artinya kita tidak perlu meminta balasan, tidak perlu minta imbalan, ya, akan mendapatkan kembali, meminta kembali kepada orang lain. Justru kita merelakan, bahkan ketika tadi Yesus mengatakan, ketika kamu tampar pipi kirimu, berikanlah pipi yang lain. Nah, ini bukan berarti kalau ditampar semacam itu, lalu kamu ditampar yang kiri terus kamu berikan ini yang kanan sekalian. Bukan begitu itu artinya, ya. Ini hanya bahasa kiasan pasti. Nah, artinya kita merelakan apa yang sudah kita sampaikan kepada orang lain, tidak kita meminta balas. Karena kalau kita meminta balas, apa bedanya kita dengan orang berdosa? Tadi dikatakan, ya, pada ayat-ayat berikutnya ini. Nah, ayat 33 sampai dengan 37 ini kan dikatakan, sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apa jasamu? Kita tidak punya jasa apa-apa. Ya, kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita kok. Nah, kadang-kadang kita secara manusiawi muncul di dalam diri kita, itu orang sudah ditolong kok, ya nggak tahu diri, nggak mau mengerti kepada kita yang sedang kesusahan, macam gitu. Kadang-kadang seperti itu muncul. Ya, ini manusiawi. Tetapi yang perlu kita renungkan bahwa apa bedanya kita dengan orang berdosa kalau kita berbuat baik hanya kepada orang yang berbuat baik kepada kita saja. Maka kita bisa berbuat baik kepada setiap orang. Tanpa juga memikirkan tadi supaya orang lain berbuat baik kepada saya. Itu loh maksudnya. Secara ringkas seperti itu saya kira. Nah, ini karakter yang mau disampaikan oleh Yesus kepada kita. Nah, berikutnya para siswa, kita akan melihat bagian berikutnya masih di dalam Injil Lukas. Lukas 7 ayat 11 sampai dengan 17 ini berbicara mengenai Yesus membangkitkan seorang pemuda di daerah Nain. Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergerak hatinya oleh belas kasihan. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, Yesus menyentuhnya.
Dan sedang para pengusung berhenti, Yesus berkata, "Hei anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkan kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawan umat-Nya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Mari kita saksikan videonya, mungkin akan menjadi lebih jelas berkaitan dengan cerita ini. Weep not. Young man, I say unto thee, arise. Mother? A great prophet is risen up among us. God hath visited his people. Itulah tadi cerita mengenai Yesus membangkitkan seorang pemuda Nain. Apa istimewanya dari cerita ini kalau kita belajar tentang karakter Yesus, bahwa Yesus berbelas kasih? Apa dasarnya Yesus berbelas kasih? Kan begitu ya. Alasan Yesus menghidupkan pemuda Nain itu sangat mendalam sebetulnya. Ya, sangat mendalam. Nah, Yesus melihat atau memahami bahwa dalam tradisi kehidupan bangsa Yahudi pada zaman Yesus waktu itu, perempuan dan anak-anak itu tidak begitu diperhitungkan. Banyak keputusan, kebijakan itu di tangan laki-laki atau suami. Termasuk juga mencari nafkah itu menjadi tanggung jawab laki-laki, menjadi tanggung jawab suami terutama. Sedangkan perempuan, istri, itu lebih banyak tinggal di daerah domestik, yaitu di rumah, dengan mengurus segala hal yang ada di rumah, masak, mencuci, membersihkan rumah, dan sebagainya. Wanita, istri itu tidak memiliki peran strategis, apalagi mengambil keputusan. Nah, lalu kaitannya dengan Yesus menghidupkan seorang pemuda ini, di sini dikatakan bahwa janda tadi, artinya dia tidak memiliki suami. Nah, ketika janda tidak memiliki suami, maka
seluruh kehidupannya harus ditanggung dia, harus ditanggung sendiri. Sedangkan dia tidak memiliki kebijakan-kebijakan yang diperhitungkan oleh masyarakat. Nah, maka betapa sulitnya seorang janda ini dari segi ekonomi, tidak ada orang yang bisa menopang kehidupan mereka. Maka satu-satunya yang memungkinkan adalah anaknya yang laki-laki ini, yang bisa membantu mencari nafkah untuk kehidupan keluarga ini. Di sini dikatakan anak laki-laki satu-satunya, apalagi anak laki-laki satu-satunya. Dan anak laki-laki satu-satunya ini mati. Maka yang terjadi betapa sedihnya ibu ini, karena tidak ada lagi orang yang bisa membantu, terutama dari segi ekonomi saja sudah tidak ada yang bisa membantu. Maka kehilangan dia sebagai seorang janda dan kemudian kehilangan anaknya laki-laki satu-satunya, maka dia kehilangan segala-galanya dalam hidupnya. Nah, ini yang menjadi dasar bagi Yesus. Yesus berbelas kasih, tergerak hatinya untuk menghidupkan seorang pemuda yang mati ini. Memang tidak dijelaskan di situ dia mati kena apa, kan nggak dijelaskan ya. Tapi yang penting adalah bahwa Yesus, rasa belas kasihannya itu timbul dari situasi real yang dihadapi oleh keluarga ini, terutama oleh sang ibu yang sudah janda ini. Nah, ini bagaimana Yesus berbelas kasih dimunculkan. Nah, melalui sikap dan tindakannya, Yesus ingin menyatakan cinta kasih Allah kepada semua manusia tanpa kecuali. Nah, maka dari alasannya itu, Yesus ingin menyatakan cinta kasih Allah kepada semua orang tanpa kecuali, termasuk sang janda tadi. Dan juga tadi, ya, di sana dikatakan, diceritakan dalam teks tadi atau dalam video tadi, bagaimana Yesus sungguh merasa penderitaan yang dialami keluarga ini juga menjadi penderitaan yang dialami oleh Yesus. Ini sikap berbela rasa. Berbela rasa artinya ada perasaan rasa yang sama. Ada perasaan hati yang sama antara penderitaan yang dialami sang janda ini dengan yang dialami oleh Yesus. Maka kasih Yesus sungguh menguatkan dan meneguhkan orang lain, sehingga pada akhirnya orang yang menderita merasa diselamatkan dan memuliakan Tuhan. Tadi kamu lihat bagaimana orang yang menderita ini kemudian memuliakan Tuhan. Tindakan Yesus yang menunjukkan sikap belas kasih yang lainnya tampak dalam perbuatan. Yang pertama, misalnya, menyelamatkan wanita yang terangkap basah saat berzina. Sebetulnya ada banyak hal ya di sana. Dari cerita ini juga sendiri itu juga ada banyak hal yang bisa makna belas kasihan Yesus begitu mendalam. Menyembuhkan orang sakit kusta, menyembuhkan orang buta, dan banyak sekali seluruh perbuatan yang dilakukan Yesus adalah sebetulnya belas kasihan. Ya, semua belas kasihan. Yesus menghidupkan orang mati, Yesus menyembuhkan orang sakit, Yesus memberi makan orang yang kelaparan, Yesus mengubah air menjadi anggur dan sebagainya. Itu merupakan suatu bentuk bela rasa. Ya, bela rasa terhadap penderitaan atau kesulitan orang lain. Nah, di sekolah kita, di SMP setelah DC1, kata bela rasa ini lebih pada menunjuk pada, atau diistilahkan dengan istilah lain, yaitu compassion. Ya, compassion. Nah, diharapkan kita juga memiliki sikap bela rasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tidak usah yang besar, yang kecil-kecil pun itu kalau kita sadari, itu memberikan pendidikan hati kita, membangun kesempatan hati kita untuk melakukan hal-hal yang baik yang bisa kita lakukan. Nah, jadi seluruh perbuatan yang dilakukan Yesus itu merupakan bentuk bela rasa atau compassion.
Tadi secara mendalam sudah saya sampaikan bagaimana Yesus berbelas kasih kepada seorang janda tadi. Kepada orang yang tertangkap basah berbuat zina itu juga bela rasa. Karena perempuan tidak dianggap, tidak diperhitungkan. Begitu juga berbuat zina itu dianggap berdosa, maka dia menjadi kesalahannya berlipat-lipat. Dan orang yang kedapatan berzina itu hukumannya adalah hukuman rajam. Hukuman rajam itu diletakkan di pinggir jalan, mungkin begitu, lalu diikat. Siapa yang lewat di situ harus mengambil batu yang sudah disediakan di situ, melemparkan kepada orang yang dihukum ini, dan nanti sampai mati. Kapan matinya? Tergantung yang banyak lewat di situ, banyak enggak. Mungkin begitu, kalau semakin tidak banyak ya semakin lama matinya. Nah ini kalau hukum rajam itu sampai harus mati, misalnya seperti itu ya. Nah ini hanya tafsiran saja tentu. Nah, Yesus tidak ikut menghukum perempuan ini, tetapi mengharapkan untuk dia bertobat. Maka Yesus mengatakan pada peristiwa ini, mengatakan bahwa siapa yang berdosa, silahkan lempar batu yang pertama kali. Karena Yesus mengatakan begitu. Dan ternyata yang pergi dari situ siapa? Mereka yang paling tua. Kenapa yang paling tua? Karena yang paling tua itu tentu pengalaman hidupnya sudah lama dan dosanya juga lebih banyak pasti. Dan akhirnya apa? Perempuan yang kedapatan berbuat zina tadi juga tidak dihukum. Yesus pun tidak menghukum. Maka diminta untuk bertobat. Nah ini seluruh hidup Yesus adalah belas kasihan. Yesus melakukan semua perbuatan kasih itu bukan demi mencari pengikut yang banyak. Jadi Yesus melakukan itu bukan supaya pengikutnya banyak. Seperti mungkin apa yang digambarkan oleh orang-orang Farisi, ahli Taurat, imam kepala yang curiga terhadap apa yang dilakukan Yesus itu. Nah, Yesus melakukan itu bukan karena mencari pengikut, tetapi dia melaksanakan kehendak Allah, mewartakan kabar gembira kerajaan Allah. Yesus melakukan itu juga bukan demi popularitas, biar populer, ya, biar terkenal. Namun semua itu dilakukan demi pembebasan orang yang dikasihinya. Pembebasan orang yang dikasihi, dibebaskan dari apa? Bebaskan dari penderitaan. Orang sakit itu dalam cara pandang masyarakat Yahudi pada zaman Yesus dianggap karena akibat dosa. Ya, lalu apalagi yang sakitnya berat, maka dosanya juga banyak. Ketika sakitnya berat, dia tidak boleh bergaul pada masyarakat, bahkan dikucilkan. Lalu juga tidak boleh mengadakan doa di bait Allah. Nah, semacam ini. Jadi bukan untuk mencari popularitas, namun semua dilakukan demi pembebasan orang-orang yang dikasihi, demi kebahagiaan orang-orang yang dicintainya. Nah, inilah pembahasan kita berkaitan bagaimana Yesus, karakter Yesus yang perlu kita teladani. Para siswa, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa Anda pahami dan bermanfaat bagi kalian. Untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, saya minta Anda bisa membuat tugas ini untuk pengambilan nilai. Tugasnya, setelah Anda mempelajari mengenai Yesus Sang Pendoa dan Yesus berbelas kasih, karakter apa yang dapat Anda teladani untuk dapat Anda terapkan dalam kehidupanmu sehari-hari? Pilih salah satu karakter saja, salah satu contoh saja, lalu Anda paparkan mengapa hal itu patut Anda teladani, berikanlah alasanmu. Mungkin akan menjadi lebih jelas lagi kalau Anda membaca dari Lukas 6 ayat 27 sampai dengan 37 tadi. Maka akan memberikan gambaran yang lebih jelas. Tetapi secara umum dari pelajaran Yesus Sang Pendoa dan Yesus berbelas kasih itu dapat pula Anda temukan karakter Yesus seperti apa yang dapat Anda teladani dan dapat Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari atau akan Anda lakukan dalam kehidupanmu sehari-hari. Berikanlah alasannya. Demikian pembelajaran kita hari ini.
Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat belajar.